dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, memuliakan namamu. Terima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini kami kembali ada di dalam hadirat-Mu. Kami hadir ada di dalam pimpinan-Mu. Semua berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan dengarkan kembali kebenaran firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kami. Ajarlah kami, tuntunlah kami Tuhan, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang kembali bersama dengan Bapak Ibu dalam acara di mana kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kita menghadapi segala perkara. Maka hari ini saya menyampaikan renungan dan topiknya adalah proses. Ya, maka saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Pada hari ini kita dengarkan renungan bagaimana Tuhan sebagai penjunan dan kita manusia, dan dikatakan tadi umat Israel itu diibaratkan tanah liat. Bahwa Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Dan di sana ketika Yeremia sudah tiba, lalu dia melihat tukang periuk itu mengerjakan atau yang saya sebut tadi memproses dari tanah liat menjadi bejana. Dan itu akan menjadi suatu gambaran di dalam hidup kita, karena kita ini juga disebut orang Israel rohani. Maka sebagai umat Tuhan harus mengalami yang namanya proses. Dan saya ulang sekali lagi bahwa Tuhan itu penjunan, kita ini adalah tanah liat. Dan akan diproses sesuka hatinya Tuhan untuk membentuk bejana yang lebih baik sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk itu kita akan melihat pembuatan bejana, ya. Jadi bejana itu atau tanah liat itu yang pertama harus diremas. Kenapa? Supaya gelombang air yang ada di tanah itu atau
udara supaya keluar. Jadi tidak ada gelembung, ya. Jadi membuat tanah itu padat. Kemudian setelah diremas, tanah liat itu dipotong dan dibanting. Kemudian diputar, ya. Dan tangan si tukang periuk itulah yang akan merasakan apakah tanah ini sudah benar-benar sepenuhnya tanah liat atau masih ada pasir. Kalau masih ada, itu akan dibuang sampai terus diputar. Dan itulah pembentukan, ya. Maka sekarang proses selanjutnya sudah jadi, bejana ini akan mengeringkan, dimasukkanlah di atas rak. Ya, itu prosesnya. Dia akan dijemur kalau sudah kering, dan yang terakhir bejana itu harus dimasukkan di pembakaran, ya kan? Setelah itu barulah bejana itu betul-betul bejana yang sempurna, atau tidak ada lagi unsur-unsur yang lain yang ada di dalam bejana itu. Jadi bejana itu sudah siap untuk dipasarkan atau untuk dijual. Maka seperti pujian tadi dikatakan, bagaikan bejana, demikianlah hidupku ya Tuhan di tangan-Mu. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memperhatikan bahwa tukang periuk itu punya kuasa atau punya kemauan. Dengan kata lain, dia punya kehendak. Dia maunya bagaimana, bentuknya bagaimana, tentu kita tahu bejana itu seperti apa, ya. Jadi ketika pembentukan itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa akan mengalami memang ada perasaan yang tidak enak. Namanya juga proses. Nah, kalau tukang periuk itu memproses tanah liat menjadi bejana yang indah, maka demikian juga kita sebagai anak Tuhan pasti kita mengalami proses. Proses itu tidak mungkin kita tidak alami. Sejak kita menjadi orang percaya dan kita mengalami pertumbuhan secara rohani untuk bertumbuh dan meningkat kepada tingkat-tingkat selanjutnya, maka kita akan mengalami proses. Setiap kita akan mengalami proses tentu dengan bermacam-macam. Kita semua manusia tidak akan sama. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan memproses dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Contoh kita lihat, Nuh juga diproses, Abraham juga diproses, ya. Yakub juga diproses. Nah, ini yang menjadi gambaran bahwa setiap orang diproses. Tadi dikatakan, hai kaum Israel. Nah, Israel ini kita tahu awalnya kenapa disebut Israel. Israel itu awal mulanya adalah dari Abraham punya anak Ishak. Lalu Ishak punya anak dua, yaitu Yakub dan Esau. Tetapi yang dipilih atau yang ditentukan oleh Tuhan adalah Yakub. Nah, karena Yakub ini dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah penipu. Maka Tuhan mengubah namanya, tadinya penipu, pembohong, pendusta, maka Tuhan mengubah Yakub yang penipu itu menjadi Israel. Apa artinya Israel? Umat pilihan Tuhan. Soal Tuhan memproses dia dengan bermacam-macam, ya. Di mana pernah dia menipu, akhirnya juga dia ditipu. Tentu banyak prosesnya. Nah, ini hanya suatu gambaran di dalam Alkitab bahwa tadi dikatakan Tuhan menyuruh
Yeremia memperhatikan tukang periuk itu memproses tanah liat menjadi bejana. Demikianlah sekarang perhatikan. Kalau itu akan diberikan menjadi gambaran bahwa Tuhan akan memproses. Jadi setiap kita pasti diproses. Bagaimana cara Tuhan memproses kita? Tentu sekali lagi saya katakan setiap kita pasti beda-beda. Pengalaman pemrosesan Tuhan supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal, semakin mengetahui kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita bermacam-macam. Bisa saja melalui penyakit. Ada banyak yang saya sudah dengar dan saya sudah lihat orang sakit diproses oleh Tuhan. Lewat penyakit itulah orang semakin mengerti, semakin cinta akan Tuhan. Ya, jadi satu bisa melalui penyakit. Tidak ditentukan penyakit apa. Yang kedua, usaha bisa kolab, bangkrut, dan lewat itu orang yang diproses oleh Tuhan itu kemudian akhirnya bangkit juga. Dan memang yang paling contoh yang paling real yang dialami oleh Ayub. Ayublah yang mengalami proses yang paling hebat dari bermacam-macam sisi. Dari soal harta, soal kesehatan, dia sakit, dan soal generasi, karena dia punya anak, semuanya dalam waktu seketika itu juga anak-anaknya semuanya mati. Dialah yang paling tepat sekali mengalami proses dari Tuhan. Maka ditulis di dalam kitab Ayub bagaimana Tuhan memproses. Kalau proses itu sudah terjadi atau sudah matang dan sudah waktunya, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Pemulihan. Nah, yang saya mau katakan hari ini kepada saudara, siapa tahu di antara saudara ada yang sedang saat ini mengalami proses, atau yang sudah kita lewati, atau yang akan kita jalani. Yaitu saya akan katakan hari ini, saudara harus bersiap. Yang sudah mengalami proses dari Tuhan, bersyukurlah, saudara kuat, dan berterima kasihlah saudara lewati itu semua. Atau sedang dalam proses. Nah, proses itu sekali lagi bermacam-macam. Nah, termasuk masa sukar sekarang ini atau masa sulit sekarang ini, yaitu yang disebut pandemi COVID-19 ini juga termasuk proses. Dan banyak hal setelah lewat kejadian atau peristiwa demi peristiwa ini. Tentu setiap saudara punya pengalaman pribadi. Dan mungkin selama ini saudara lupa bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara tidak tahu atau tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah adanya pandemi ini saudara menjadi semakin dekat. Doanya ditingkatkan, baca firman Tuhan ditingkatkan, walaupun tidak ada ibadah. Ya, sekarang sih bersyukur sudah ada ibadah. Tapi kalau saudara yang masih harus ibadah secara online atau live streaming, ya bersyukur saudara masih dengar. Tapi dengan itu, ya, dengan dibuatnya kita beribadah di rumah saja, itu kita bersyukur. Itu juga proses daripada Tuhan. Karena itu, jalanilah itu, jangan kendor. Alkitab berkata di dalam Roma, hendaklah kerajinanmu, janganlah kendor. Ya, dan layanilah Tuhan. Artinya, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena kita ini sedang mengalami proses. Dan saya akan bacakan di mana di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya,
Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Kita lihat di sini dikatakan, hai manusia, siapa yang sanggup membantah Tuhan? Saudara pun dan saya tidak akan sanggup membantah Tuhan. Kalau tukang periuk berhak memproses, berhak untuk membentuk tanah liat itu menjadi bejana, dikatakan tadi ada bejana yang mulia atau ada bejana yang biasa. Itu haknya si tukang periuk itu. Maka demikian juga saudara dan saya. Tuhan punya hak terhadap diri kita. Maka siaplah dan tetaplah melihat rencana Tuhan yang begitu indah. Kalau saudara sedang mengalami proses hari ini, itu namanya saudara sedang dipersiapkan untuk lebih indah. Seperti bejana yang lebih mahal, yang lebih indah, yang lebih mulia. Masuklah dalam proses daripada Tuhan itu. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan melawan, jangan katakan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Kalau saudara siap mengalami proses, saudara akan melihat nanti. Saya sendiri mengalami proses bagaimana Tuhan memproses baik di dalam pribadi, baik di dalam rumah tangga, dan saya juga sebagai hamba Tuhan tentu mengalami proses. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, siapapun saudara pasti mengalami proses. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita diproses memang sakit, tetapi tujuannya dikatakan tadi adalah tujuan yang mulia, tujuan yang indah, supaya saudara menjadi serupa seperti pujian tadi. Aku ingin dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Saudara siap? Disempurnakan menuju kesempurnaan itu, maka nama saudara dan saya akan tetap kuat di dalam Dia. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ini adalah seperti tanah liat di tangan Tuhan, seperti tanah yang akan dibentuk menjadi bejana yang mulia. Engkau adalah penjunan. Engkaulah Tuhan yang membentuk kami. Karena itu kalau hari ini siapapun yang mendengarkan renungan ini, apabila di antara kami ada yang sudah melewati, kami bersyukur kami boleh melewati itu. Atau sedang mengalami proses ini Tuhan, pembentukan ini, supaya kami memiliki karakter yang betul-betul indah dan mulia. Tidak ada hal-hal yang buruk di dalam diri kami. Demikian juga kalau kami saat ini belum mengalami pembentukan itu, kami harus siap ya Tuhan, supaya kami menuju kepada kemuliaan, maju kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, semua kami diberkati dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.